biografi Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kepada Ayahanda waktu kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Awal kisah diceritakan Muhammad Arsyad Jadid penuh keistimewaan, sangat cerdas, punya pikiran, pintar agama, banyak keahlian. Akhlaknya pun selalu disenangi oleh yang tua, muda, dan mudi. Berbakat lukis, tulis, dan seni, membuat kagum yang memandangi. Itu yang menjadi alasan Sultan mengasuh beliau di kerajaan pada usia 7 tahunan untuk tingkatkan pengetahuan. Beliau pandai membawa diri di lingkungan yang baru ia tempati. Keluarga raja senang sekali, terlebih para guru yang mengaji. Tibalah pada suatu masa beliau tidur dengan pulasnya. Badan terangkat kira semesta, pengawal terkejut saat melihatnya. Tatkala kabar itu sampai ke Sultan, ia bersyukur kepada Tuhan, yakin anak ini pemimpin masa depan. Muhammad Arsyad jadi ia perhatikan. Muhammad Arsyad telah dikaruniai kelebihan yang tak tertandingi. Saat beranjak remaja sudah didapati malam Lailatul Qadar ia temui. Kepada Tuhan dia memanjat agar diberi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya juga zuriat turun temurun agar selamat. Beliau dikawinkan saat dewasa dengan Tuan Badut, ibu namanya, perempuan salehah juga mulia yang sangat mengerti keadaannya. Sang suami bersyukur dan bahagia dapat istri sangat berbakti padanya. Sang istri merasa sejuk jiwanya dapat pemimpin yang membimbingnya. Masa bulan madu berubah pudar, masa kebahagiaan belumlah ada. Beliau berazam juga bernazar pergi ke Mekah untuk belajar. Sebagai istri bisa dimengerti, izinkan suami ke tanah suci. Padahal saat dia hamil pertama kali, walaupun berat tetap dihadapi. Setelah sepakat mereka berdua, pada Sultan azam disampaikannya. Sultan kagum tergugah hatinya, lihat kebesaran jiwa dan ketabahannya. Ini tiba waktu keberangkatan, semua bersedih dan kehilangan. Mereka terima ini takdir Tuhan. Beliau pergi dengan niat kebaikan, tapi Tuhan bersifat rahman. Kesedihan jadi kebahagiaan,
istri yang ditinggalkan telah melahirkan dinami syarifah putri idaman. Hari-hari terus berjalan, jauh jarak ditempuh dan melelahkan, di laut berbadai topan, akhirnya sampai ke tujuan. Setika beliau di Mekah, ia bersyukur kepada Allah. Niatnya belajar kian bertambah, sedikit pun tiada berubah. Kampung Sabiyah jadi pilihan, tinggal di rumah Barian Sultan. Berhak ajar kini masyhur Sultan, dijaga pelihara Syekh Ali Sulaiman. Di Masjidil Haram beliau penuh semangat dan himmah yang tinggi. Bermacam bidang ilmu dipelajari dari ulama-ulama di tanah suci. Guru utama Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Misri, Imamul Haramain Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. 4 guru terbanyak sanad beliau dapati dari Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Salim bin Abdullah Al-Misri, Syekh Sulaiman Al-Ahdar, dan Syekh Hasan bin Ahmad Al-Abbasi. Adapun guru yang lain banyaklah lagi, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, Syekh Siddiq bin Umar Fan Al-Madani, Syekh Abdullah bin Jadi Asy-Syarqawi, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Mawaridi, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Syekh Muhammad Hilali, begitu juga Syekh Abid Hasanani, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Maulana Sayyid Abdullah Yarwani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, Syekh Muhammad bin Faqih Jamaluddin Al-Jihjawi. Adapun sahabat beliau saat di sana semua pecinta ilmu agama, yang termasyhur ada berlima. Syekh Abdul Samad paling di antaranya, dan Syekh Daud bin Abdullah bin Khawani, Syekh Abdul Rahman Al-Misri Al-Bantani, Syekh Abdul Wahab Al-Bukisi, juga Muhammad Saleh bin Umar As-Samani. Di Mekah belajar dari seperempat abad, tidak kurang 35 dan ilmu telah didapat, ilmu hadis dan ilmu akhirat, ilmu falak hingga ilmu saraf. Karena cerdas dan berakhlak mulia, beliau salah satu orang Jawi Indonesia, mengajar di Masjidil Haram sana dengan sebutan Syekh gelarnya. Banyaklah murid belajar padanya, berbagai bangsa, suku, juga negara, semua tak membuat ia berbangga, bahkan mau menambah pengetahuannya. Musyawarahlah ia dengan sahabatnya, Syekh Abdul Samad itu namanya, hingga sepakat ke Mesir bersama dengan doa restu dari gurunya. Sebelum ke Mesir menuju Madinah, tempat terletak makam Rasulullah, tinggal di sana mengambil berkah agar pengetahuan jadi bertambah, hingga mereka akhirnya mengaji pada salah satu khalifah Nabi untuk di negeri itu sendiri, beliau Syekh Muhammad Saman Al-Madani.
Halwa sempat dilaksanakan, dipimpin langsung oleh Syekh Saman, mendapat ijazah dan kedudukan Khalifah ranking pertama ia dapatkan. Saat Madinah mau ditinggal pergi, datanglah ulama Mesir yang masyhur sekali, Imamul Haramain Syekh Muhammad bin Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, membawa Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdul Rahman Al-Misri. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh mereka yang haus pengetahuan, hingga sempat serangkai jadi berkawan. Imam Haramain menjadi perguruan. Banyak masalah yang ditanyakan, di antaranya hal ihwal di kerajaan. Imamul Haramain memberi jawaban dalam risalah Fatwa Sulaiman Al-Qurdi ia tuliskan. Sampai pada suatu masa Imam Haramain pun berkata, mereka tak perlu lagi ke Mesir sana, bahkan perintahkan pulang ke Indonesia. 4 serangkai pun memohon diri kepada guru-guru yang mengajari, terutama Syekh Muhammad Saman Al-Madani dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Walau berat tinggalkan pusara Nabi, tinggalkan Ka'bah yang megah berdiri, tinggalkan guru yang dicintai, mereka teguhkan hati demi tugas suci. Rombongan bertolak dari kota Jeddah dengan arungi laut merah. Samudra Hindia dilewati sudah, begitu juga pulau Sukatra. Di pulau Bilang pelayaran berhenti, ini jalan darat mereka lalui. Kedah dan Perak pun dilampaui, negeri Singapura pun ditempuhi. Di pulau Penyengat Riau tinggal sebentar, Syekh Muhammad Arsyad sempat mengajar. Sultan Riau pun ikut belajar dan hadiahkan tasbih kayu akar bahar. Perjalanan lanjut menuju Betawi, kampung halaman Syekh Abdul Rahman Al-Misri. Di sini keramat dan banyak terjadi, hingga Syekh Arsyad pun dihormati. Ulama Betawi pun ikut belajar, dipimpin oleh Syekh Abdul Qahar. Belanda pun sebagai pembesar, berikan gelar Tuan Haji Besar. Setelah lama di Betawi Jakarta, ingat kampung halaman bangga terasa. Ia minta diri pulang ke Martapura, maka Syekh Arsyad berpisah dengan sahabatnya. Kabar pulangnya telah tersebar sampai ke Sultan Banjar. Acara penyambutan meriah telah digelar, seluruh rakyat pun menanti tak sabar. Rakyat semua disuruh ke Martapura untuk menyambut kedatangannya seorang ulama putra daerahnya yang belum ada sejak dahulu kala. Ini tiba saat yang dinanti. Syekh Muhammad Arsyad datang dengan sahabat sejati. Bulan Ramadan 1186 Hijri atau Desember 1772 Masehi. Sampailah keramaian pada puncaknya, rakyat dibolehkan masuk istana, beramah tamah dengan ulama, tanda syukur atas kedatangannya. Berbahagialah semua mereka, bergembiralah isi istana. Rakyat Banjar pun turut bersuka karena datangnya pemimpin agama.
dengan penuh ketabahan hati dan kebesaran jiwa yang dimiliki, juga cahaya ilmu di dalam diri yang telah didapat dari tanah suci. Beliau mengajarkan tanpa berpamrih, tiada membeda, tiada memilih, tulus ikhlas berarti bersih. Inilah dakwah orang yang Tuhan kasih. Hingga banyaklah orang belajar, begitu juga khusus Sultan Banjar. Kabar tentang beliau yang menyebar, bagai mercusuar yang telah memancar. Karena amat banyaknya orang mengaji, tempat sebelumnya tak memadai, beliau pun pindah cari lokasi tempat yang sunyi di pinggir pagi. Datu dan keluarga pun tinggal di sana untuk ajarkan ilmu agama. Kampung dalam kabar diberi nama, akhirnya masyhur kemana-mana. Agar terwujud kesejahteraan dalam membina lembaga pendidikan, Syekh Arsyad buka lahan perkebunan, persawahan dan juga pertanian. Beliau juga menasihati agar sultan berpartisipasi jadikan kerajaan berbasis Islami, lembaga mahkamah syariah disepakati. Syekh Arsyad pun mengajari anak cucu murid dan santri. Terkadang beliau yang mendatangi sampai pelosok negeri Banjari. Suara beliau pun sangat menggema, membahana wajah angkasa. Muridnya yang alim disabarkannya ke pelosok-pelosok yang memerlukannya. Hingga terwujud suasana yang aman, damai sentosa juga beriman. Amal ibadah marak dilakukan, berkah strategi dakwah yang dilakukan. 40 tahun berlalu setelah datang mengaji ilmu dari Makkah dan Madinah lah, tentu Syekh Muhammad Arsyad menjadi guru. Selama itu beliau mengabdi, mengembang ilmu bermacam segi, utama tauhid, perkaranya mati, beserta amalan sehari-hari. Setelah 40 tahun lamanya, beliau bekerja secara nyata. Namun kiranya sudah biasa, segalanya tiada kekal adanya. Begitu pula kehidupan kita tidaklah kekal sebagai zatnya, akan tetapi sebagai makhluknya akan melewati pintu matinya. Demikian pula jadilah awal Maulana Muhammad Arsyad sebagai makhluk yang punya jasad, menanti kadar di akhir hayat. Karena itu sudah bersuara di masa Sultan Sulaiman Sa'adullah, Muhammad Arsyad pulang ke rahmatullah. Sultan dan rakyat merasa susah, kehilangan ulama yang terkenal sudah. Mengenai waktu hari yang nyata meninggalnya itu dalam cerita, bertepatan pada hari Selasa, waktu maghrib menjelang isya. Kalau meniti bulan dan tanggal 6 di bulan Syawal, dengan tahunnya sudah dihafal oleh anak cucu yang tertinggal. Mengenai tahunnya dalam sejarah, tahun 1227 Hijriah, 13 Oktober tepatnya sudah, tahun 1812 Miladiah. Pada saat menjelang kematian, seluruh keluarga yang menyaksikan semuanya berdoa
kepada Tuhan agar rohnya sampai di hari barat. Rohnya yang suci telah kembali ke rahmat Allah menghadap ilahi, tinggal jasad suka berseri sebagai pertanda orang terpuji. Dikala beliau meninggal dunia, umurnya berjumlah 105 tahun Hijriah dasar hitungannya, tahun Arab hitungan Banjarnya. Kalau dihitung tahun Miladiah 102 umurnya berjumlah, setelah menderita sakit dan payah, akhirnya umurnya pun berakhirlah. Mula penyakit yang dirasakan ketika berada di kampung Pingaran, kemudian dibawa dan dibaringkan ke dalam pagar diistirahatkan. Muhammad Arsyad ketika hidupnya beramanat kepada anak cucunya apabila dia telah meninggal dunia agar dikuburkan di salah satu tempatnya. Pertama wasiat yang diberikan jika waktu di musim hujan agar jenazah dapat dimakamkan di satu tempat di alam bayang. Wasiat kedua yang disampaikan jika kemarau yang ditemukan agar jenazah dapat dikuburkan di garang tengah kampung Kumparan. Adapun wasiat demikian itu dengan niat dan rencana kalbu kampung Kumparan ingin dituju karena Bajut bermakam di situ. Akan tetapi ketika matinya musim hujan banjir airnya, jangan perahu mudah membawanya. Dikampak di kolam bayang tempat makamnya. Sadati wa asil dawani wa
سر يبدو بغير يا إمامي يا قرتي يا ملاذي وضيائي شيخ البندري شيخ مكين أمين حامد بالسراء ربنا اشكر هذا المكان برحمتك واشرح صدور الحاضرين بضياء والسلام على الإمام المعالي شيخ الشام لم يزال بالارتقاء زاده الله زاده الله زاده الله رفعة وعلاء وهو عون في كل الأشياء يا جدي يا جدي يا جدي المدى 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 للحاضرين يا شيخ محمد أسد الفجري أنا محمد حدير ملكي يا مولانا الشيخ محمد أرشد البنجري المدى 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 dengan berkat dirinya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tidaklah kami keluar dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, memberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kami, meluaskan rezeki kami, melepaskan segala kesulitan kami. Al-Mada 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 للحاضرين اذكرنا ما بين السور إن فيكم ظنا وحسن رجاء والصلاة على النبي المختار سيد المرسلين والأنبياء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
Muhammad sallallahu alaihi wasallam